semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar baik dari kalian semua. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, kita mempelajari jaringan tumbuhan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari jaringan pada hewan. Nah, sebelum memasuki materi jaringan hewan, tujuan mempelajari jaringan hewan yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi ciri dan bentuk pada jaringan hewan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk jaringan hewan berdasarkan strukturnya dan lapisannya. Dan yang ketiga, siswa dapat mengaitkan struktur dengan fungsi dan bentuk jaringan hewan dengan organ hewan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu nggak apa itu jaringan? Kita kan sudah mempelajari tingkatan organisasi kehidupan. Yang pertama adalah sel dan yang kedua adalah jaringan. Nah, jaringan itu merupakan kumpulan sel sejenis yang mempunyai fungsi dan struktur yang sama sehingga dapat membentuk sebuah organ. Nah, jadi jaringan hewan jadi pada jaringan hewan kita akan mempelajari sel-sel penyusun pada jaringan hewan. Nah, pada jaringan hewan ada 4 macam jaringan. Yang pertama adalah jaringan epitel, yang kedua jaringan ikat, yang ketiga jaringan otot, dan yang keempat adalah jaringan saraf. Nah, jaringan epitel mempunyai fungsi untuk melapisi permukaan tubuh, kemudian membatasi rongga tubuh, melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan, dan juga jaringan epitel dapat mengeluarkan enzim jika terletak pada saluran pencernaan. Nah, sehingga jaringan epitel ini mampu membantu proses pencernaan. Nah, jaringan epitel juga dibagi menjadi, berdasarkan strukturnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jaringan epitel pipi, lalu jaringan epitel kubus, dan silindris. Nah, berdasarkan dengan lapisannya, jaringan epitel juga dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah jaringan epitel selapis. Jaringan epitel selapis ini hanya mempunyai 1 lapis dan fungsinya itu sebagai difusi, osmosis, filtrasi, dan sekresi. Nah, jaringan epitel pipis selapis ini biasanya terletak pada pembuluh limfe, pembuluh darah kapiler, selaput pembungkus jantung, paru-paru, ginjal, dan selaput perut. Nah, jaringan epitel pipis selapis ini bentuknya seperti ini, sangat pipih dan hanya selapis dan mempunyai nukleus di tengah. Nah, yang kedua ada jaringan epitel pipi berlapis banyak. Nah, jaringan epitel pipi berlapis banyak ini fungsinya sebagai alat pelindung. Nah, terletak pada rongga mulut, rongga hidung, esofagus, telapak kaki, dan vagina. Nah, berbeda dengan jaringan epitel pipis lapis, jaringan epitel pipih berlapis mempunyai lapisan yang sangat banyak. Jaringan epitel pipih berlapis mempunyai lapisan yang menumpuk ke bawah. Sama seperti jaringan epitel pipis lapis mempunyai nukleus di tengah. Selanjutnya, kita akan masuk ke epitel silindris. Yang pertama ada epitel silindris selapis. Nah, epitel silindris selapis ini mempunyai 1 lapis yang berbentuk silindris, mempunyai fungsi sebagai penyerapan nutrisi di usus dan sekresi. Jaringan epitel silindris selapis ini juga terletak di jaringan epitelium seperti kelenjar pencernaan, jonjot usus, kantung empedu, lambung, dan usus. Nah, bentuk jaringan epitel silindris selapis ini bentuknya seperti
seperti tabung, mempunyai nukleus di tengah. Nah, untuk yang keempat ada jaringan epitel silindris berlapis banyak, mempunyai lapisan silindris yang banyak seperti ini. Berbeda dengan yang pertama, mempunyai lapisan di bawahnya, sehingga disebut silindris berlapis banyak. Ya, fungsinya adalah sebagai pelindung dan sekresi. Terdapat pada jaringan epitelium seperti laring, faring, trakea, dan juga kelenjar ludah. Nah, sampai di sini kita sudah mempelajari 4 macam jaringan epitel. Yang pertama adalah jaringan epitel pipi selapis. Yang kedua, jaringan epitel pipi berlapis banyak. Yang keempat, jaringan epitel silindris selapis dan juga jaringan epitel silindris berlapis banyak. Nah, selanjutnya yang kelima, kita akan membahas tentang epitel kubus selapis. Epitel kubus selapis berbentuk seperti kubus yang mempunyai nukleus di tengah dan berfungsi sebagai pelindung dan juga sekresi. Terdapat pada jaringan epitelium seperti permukaan ovarium, lensa mata, nefron ginjal, dan kelenjar tiroid. Nah, kemudian ada epitel kubus berlapis banyak, berbentuk seperti kubus dan menumpuk ke belakang. Nah, sampai di sini kita sudah mempelajari jaringan epitel sebanyak 6, yaitu jaringan epitel pipi selapis, jaringan epitel pipi berlapis banyak, jaringan epitel kubus selapis, jaringan epitel kubus berlapis banyak, juga jaringan silindris selapis dan silindris berlapis banyak. Nah, apa kalian masih ingat macam-macam jaringan hewan? Yang pertama ada jaringan epitel, yang kedua jaringan ikat, yang ketiga jaringan otot, dan yang keempat jaringan saraf. Nah, sekarang kita akan memasuki yang kedua, yaitu jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini mempunyai fungsi sebagai penyokong tubuh, juga sebagai pelindung bagi tubuh, kemudian sebagai penyimpanan energi, juga sirkulasi. Nah, jaringan ikat ini tersusun dari matriks dan sel-sel penyusun. Nah, sel-sel penyusunnya yaitu dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada fibroblast, yang kedua ada sel lemak, yang ketiga ada sel plasma, yang keempat makrofag, dan yang keenam sel tiang. Dan yang kelima sel tiang. Nah, sel-sel penyusun jaringan ikat mempunyai fungsi masing-masing. Nah, untuk sel fibroblast, dia mempunyai fungsi untuk sekresi protein dan mempunyai bentuk seperti serat-serat. Nah, untuk sel lemak biasa disebut juga sebagai sel adiposa. Nah, sel ini khusus untuk menyimpan lemak pada tubuh kita atau pada tubuh hewan. Nah, untuk sel plasma yaitu sebagai tempat terproduksinya antibodi untuk antigen. Nah, sedangkan makrofag yaitu sel yang berbentuknya bisa berubah-ubah dan juga bersifat pemakan zat-zat buangan atau zat-zat sisa pada tubuh hewan atau manusia, seperti sel-sel mati, bakteri, dan lainnya. Nah, yang kelima sel tiang itu adalah sel yang memproduksi heparin dan histamin.
Jaringan ikat juga dibagi menjadi 7 macam jaringan. Yang pertama ada jaringan ikat longgar, yang kedua jaringan ikat padat, yang ketiga jaringan lemak, lalu jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras, jaringan darah, dan jaringan limfe. Nah, sekarang kita akan memasuki jaringan ikat longgar. Nah, jaringan ikat longgar mengandung matriks seperti serat kolagen sehingga bentuknya tidak elastis. Nah, jaringan ikat longgar terdiri dari sel-sel makrofag, sel plasma, dan juga sel tiang. Jaringan ikat longgar berfungsi sebagai penyokong organ tubuh dan menggabungkan organ yang satu dengan yang lainnya. Dan berfungsi sebagai penyokong dan menggabungkan jaringan yang satu dengan jaringan yang lainnya. Nah, jaringan ikat longgar terdapat di selaput perut, di saluran pencernaan, pembungkus pembuluh darah, akson saraf, dan juga kulit. Yang kedua ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat mempunyai ciri-ciri tersusun dari sel-sel fibroblast. Nah, berfungsi sebagai penghubung antara organ tubuh. Mempunyai 2 jenis. Yang pertama ada jaringan yang teratur dan juga yang tidak teratur. Selanjutnya ada jaringan lemak atau adiposa. Nah, jaringan lemak ini tersusun dari sel-sel lemak yang tidak membentuk serat atau matriks, sehingga jaringan ini berfungsi khusus untuk menyimpan lemak pada tubuh hewan. Nah, jaringan lemak berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi organ-organ tubuh dari benturan, persediaan cadangan makanan, dan juga pengaturan suhu tubuh. Selanjutnya ada jaringan tulang rawan. Nah, jaringan tulang rawan tersusun dari bahan dasar disebut kondromukoid, yaitu bahan dasar yang mengandung protein dan karbohidrat. Tersusun dari sel tulang rawan atau kondrosit yang berfungsi sebagai penyusun matriks. Nah, tulang rawan mempunyai macam-macam jenisnya. Yang pertama ada tulang rawan hialin, elastis, dan fibroblast. Nah, untuk jaringan ikat yang kelima adalah jaringan tulang keras. Jaringan tulang keras ini tersusun dari sel-sel tulang yang disebut osteosit. Nah, jaringan tulang juga mempunyai unit dasar tulang yang disebut sistem Harvest. Nah, sistem Harvest ini terdiri dari empat bagian. Yang pertama ada lamela, yang kedua lacuna, yang ketiga canaliculi, dan saluran Harvest. Nah, selanjutnya adalah jaringan darah. Jaringan darah tersusun dari sel-sel bebas dan matriks cair seperti plasma. Juga jaringan darah berfungsi sebagai pembawa sari-sari makanan, hormon, oksigen, sisa metabolisme, dan mencegah infeksi pada tubuh kita atau tubuh hewan. Nah, macam-macam jaringan darah. Yang pertama adalah eritrosit. Apa itu eritrosit? Eritrosit adalah sel darah merah yang mengalir pada tubuh hewan. Nah, sel darah merah ini berbentuk seperti lempengan bikonkav, tidak memiliki inti sel, mengandung Hb atau hemoglobin untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida. Nah, jaringan darah ini jika kalian melihat pada mikroskop, bentuknya adalah bulatan-bulatan kecil seperti kepingan-kepingan berwarna merah jika dilihat di mikroskop. Nah, bagian darah yang kedua yaitu leukosit. Apa itu leukosit? Leukosit yaitu sel darah putih. Nah, sel darah putih ini memiliki inti sel, berbeda dengan sel darah merah. Sel darah putih memiliki inti sel di tengahnya. Juga tidak mengandung hemoglobin sehingga tidak berwarna merah. Mempunyai fungsi sebagai pertahanan tubuh. Nah, yang ketiga ada trombosit. Trombosit yaitu keping darah, berbentuk lempengan dan tidak mempunyai inti, namun mempunyai banyak granula. Nah, fungsinya membantu pemberhentian keluarnya darah apabila terjadi kerusakan atau luka pada tubuh kita, maka keping darah ini bisa membantu untuk pembekuan darah sehingga darah akan berhenti mengalir. Nah, yang ketujuh, yang terakhir pada jaringan ikat adalah jaringan limfe. Nah, jaringan limfe ini sering disebut sebagai jaringan getah bening.
Ciri-cirinya yaitu tersusun dari serat retikuler dan sel-sel limfosit serta makrofag. Terdapat pada organ timus, kelenjar limfe, tonsil, dan limpa. Nah, jaringan limfosit cenderung berkelompok sehingga kelompok limfosit disebut sebagai nodulus yang kita jumpai di tonsil, limpa, timus, dan saluran pencernaan. Nah, apa kalian masih ingat apa saja jaringan ikat yang ada 7? Yang pertama adalah jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras, jaringan lemak, jaringan darah, dan yang terakhir adalah jaringan limfe. Nah, sekarang kita akan memasuki ke jaringan hewan yang keempat, yaitu jaringan otot. Nah, jaringan otot tersusun dari sel-sel otot dan sebagai alat gerak aktif. Nah, jaringan otot terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Nah, ketiga jaringan otot ini mempunyai bentuk yang berbeda-beda pula. Nah, untuk jaringan otot polos berbentuk seperti serat-serat yang berhubungan. Nah, untuk jaringan otot polos mempunyai bentuk seperti serat-serat yang berhubungan. Sedangkan jaringan otot jantung mempunyai serat-serat yang berpisah-pisah. Sedangkan jaringan otot rangka seperti lapisan yang berbentuk silindris. Nah, jaringan otot polos berbentuk seperti gelendong dan mempunyai inti sel tunggal di tengah sel. Nah, bekerja di atas kemauan kita atau di bawah alam sadar kita, juga bekerja pada waktu yang lama. Nah, otot polos ini terdapat di semua dinding organ yang berlubang seperti pembuluh darah, usus, rahim. Yang kedua adalah otot lurik. Jaringan otot lurik berbentuk silinder panjang, memiliki inti sel di tepi, dan juga miofibril tidak tersusun sama sehingga membentuk seperti lurik. Nah, reaksi dari otot lurik ini cepat, namun cepat lelah juga. Nah, dan yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung ini terdapat pada jantung kita atau jantung hewan dan bentuknya seperti otot lurik. Namun, otot jantung ini bentuknya bercabang-cabang. Inti selnya terdapat di tengah, kemudian hanya terdapat pada jantung dan bekerja secara terus-menerus dan tanpa disadari oleh kita. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini berperan untuk mengirimkan sinyal-sinyal ke seluruh tubuh. Nah, jaringan saraf ini mempunyai sel-sel saraf yang tersusun dari neuron. Dan neuron tersebut dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah neuron sensorik dan neuron motorik. Nah, apa perbedaan keduanya? Neuron sensorik bertugas untuk menerima sinyal dari lingkungan, kemudian diteruskan ke saraf pusat. Nah, sedangkan saraf motorik yaitu mengirimkan sinyal dari saraf pusat ke bagian tubuh yang lainnya. Jadi mempunyai peran dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, pembelajaran jaringan hewan pada bab ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.